Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada ungkapan yang paling indah, tiada ungkapan yang paling istimewa melainkan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, maka akan terasa sekali kehidupan ini menjadi indah. Berbeda dengan mereka yang tidak pandai bersyukur dan bahkan merasa kurang selalu, maka ia tidak akan pernah merasakan nikmatnya kehidupan ini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, sebagaimana yang disinyalir oleh Al-Quran, bahwa mereka-mereka yang bersyukur itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kecintaan terhadap dunia adalah pangkal dari seluruh persoalan dalam kehidupan ini. Kecintaan yang seperti apa maksudnya? Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Jadi apabila seseorang terlalu mencintai dunia, maka pasti muncul persoalan-persoalan yang akan ia hadapi. Seiring dengan ungkapan hadis ini, sahabat pernah mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa abdu, wa man ahabba syai'an fahuwa zikruh. Barang siapa yang mencintai secara berlebihan, maka ia akan selalu teringat-ingat dan terlalu disebut-sebut. Dan barang siapa yang terlalu mencintai sesuatu, maka ia akan menjadi budaknya. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Maka oleh karena itu kita tidak boleh terlalu mencintai dunia. Kita tidak boleh terlalu berlebihan dalam mencintai yang bersifat materi keduniaan. Cinta berlebihan kepada anak akan membuat kita susah nantinya. Pengen ini, pengen itu, diperturutkan semua kehendak anak, yang pada akhirnya kita sendiri menjadi repot dan berujung kepada persoalan-persoalan yang menakutkan. Seperti hari ini banyak sekali persoalan-persoalan anak-anak remaja. Yang paling berbahaya adalah masalah narkoba. Itu awal dari apa? Awal dari terlalu mencintai anak, diperturutkan semua maunya, minta onda dibolehin onda, minta HP bolehin HP, minta PT bapu pun dikirimkan. Kuliah nyinyo di Bukit Tinggi, di Padang, atau di Pekanbaru, atau di Pulau Jawa, dikirimkan semuanya. Berapapun yang diminta, diberikan. Ujung-ujungnya apa? Karena terlalu mencintai anak secara berlebihan, pada akhirnya anak menjadi musuh kepada orang tuanya. Tidak bisa terboleh. Nah, ini persoalan. Persoalan. Terlalu cinta kepada istri, juga masalah. Kenapa? Karena tidak bisa lagi tegas kepada istri untuk mengajaknya beriman atau kepada jalan yang ma'ruf. Terlalu cinta berlebihan kepada bini untuk itu. Piti bagin kinya sado. Bekot ibu komi ai bagin piti sado ke bini. Pai kalau minta lo piti ke bini balik. Nah, dan susah pula minta ampun. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu di rumah, susah pula kepada istri. Tidak bisa menasihati istri. Suruh istri ke jalan yang benar, tidak mau. Suruh berjilbab, tidak mau. Suruh menutup aurat, tidak mau. Diberikan contoh yang baik, tidak mau. Tidak bisa. Ini payah. Kenapa? Karena cinta berlebihan kepada istri, akhirnya dayus, lemah. Lemah. Cinta kepada apa lagi? Cinta kepada harta. Cinta berlebihan terhadap mobil, beli oto. Tidak pakai oto. Dikusuk-kusuk oto di rumah. Bahkan punya Honda ancak, oto ancak, hujan naik, no pakai oto. Malah lebih mau jalan kaki. Ini orang seperti ini, cinta berlebihan terhadap dirinya. Besok mati. Padahal sudah dikumpulkan harta semua, atau mati. Nah ini, karena cinta terhadap dunia ini membuat buta dan muncul persoalan-persoalan. Apalagi persoalan yang muncul?
terjadi pembunuhan, korupsi, narkoba, semuanya akibat apa? Karena berlebihan terhadap cinta kepada dunia. Orang yang cinta terhadap dunia ini akan diberikan cobaan oleh Allah 3 hal. Allah akan menguji orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia dengan 3 hal. Yang pertama, cita-cita yang tidak selesai. Cita-cita yang tidak ada ujungnya. Berkepanjangan, pengen niko, pengen lagi ini. Pengen ini, pengen lagi yang lainnya. Pengen aja semuanya, tidak pernah ada ujungnya. Sudah punya rumah, pengen punya mobil. Pengen punya mobil, pengen lagi punya tanah yang luas. Kalau punya gambi lowe, pengen lagi punya bukit gunung. Itu loh. Semuanya pengen, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Ujungnya apa? Kematian. Lah disumbe mulut di tanah, baru paham. Itulah berhentinya mereka yang terlalu cinta terhadap dunia. Kemudian yang kedua, orang yang cinta terhadap dunia tidak pernah merasa cukup. Miskin, susah aja keadaannya. Ditanya orang susah. Ditanya sedikit nak punya pitinya, ya kan? Minta tolong orang tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada punya uang. Setiap ditanya tidak punya uang katanya. Ya? Setiap ada orang meminta tolong kepada dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia merasa susah terus. Dia merasa miskin terus. Orang seperti ini dia merasa bahwa dia tidak berpunya atau merasa miskin terus. Nah inilah ujian kepada orang yang terlalu cinta kepada dunia. Sempili kepada diri. Kiki ke diri. Tetapi kemudian orang seperti ini pada akhirnya akan menyadari bahwa semua apa yang ada di dunia ini akan ditinggalkan. Karena rezeki itu cuma 2 aja. Yang pertama, apa yang kita makan dan kita pakai. Yang kedua, apa yang kita infakkan dan yang kita sedekahkan. Itu cuma rezeki. Ini yang kita pakai, ini rezeki kita. Yang kita makan, itulah rezeki kita. Dan kemudian yang kedua, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah rezeki kita. Lebihnya itu bukan punya kita. Itu punya orang lain. Dan siap-siap orang nunggu. Mati nanti tinggal nunggu harta warisan. Mereka sudah siap-siap untuk dibagi-bagikan semua harta yang kita miliki. Kadang kita tidak sadar terhadap hal semacam ini. Banyak orang yang payah mengampu siang pagi, potong, tidak pernah pulang-pulang, bahkan 3 kali Jumat lewat karena mengampu. Bikin rumah mewah, punya mobil mewah, dikumpul-kumpulkan nomi sekian kilo. Begitu sudah terkumpul semuanya, begitu rumah bagus sudah selesai, mati. Apa gunanya harta dikumpulkan itu semua kalau pada akhirnya untuk ditinggalkan? Jadi oleh karena itu lebih baiklah kita kumpulkan harta itu, maka infakkan ke jalan Allah. Itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Itulah cuman yang punya kita dan milik kita yang sebenarnya. Yang ketiga, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia tidak akan pernah selesai dari urusan kesibukan. Sibuk aja terus. Sibuk, tidak pernah selesai dari kesibukan. Sibuk aja. Jadi yang pertama, orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia merasa bahwa hidupnya ini miskin. Yang kedua, tidak pernah merasa cukup. Cita-cita yang tidak pernah ujung. Kemudian yang ketiga, orang seperti ini merasa sibuk terus, tidak pernah merasa tenang dalam kehidupannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh hadis Rasulullah ini. Kenapa? Karena kalau kita termasuk kepada golongan orang-orang seperti ini, maka bersiap-siaplah. Kita akan sibuk kekepanjangan, cita-cita yang tidak akan pernah ada ujungnya, dan tidak akan pernah merasa cukup. Inilah pesan Buya Hamka kepada kita, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Kaya itu adanya di hati, bukan ada di mata, apalagi adanya di tangan.